Halo generasi smart, kali ini kita masih melanjutkan pelajaran biologi tentang sistem pernapasan, yaitu pada submateri terakhir yaitu gangguan sistem pernapasan. Bersama saya Pak Agus, yuk kita simak video ini sampai selesai. Gangguan pernapasan pada manusia banyak sekali, generasi smart. Di sini akan saya pilihkan beberapa yang akan mungkin pernah kita alami. Yang pertama adalah gangguan pernapasan atau penyakit yang disebut dengan asma. Asma merupakan salah satu kelainan yang menyebabkan saluran pernapasan asma yang disebabkan oleh faktor lingkungan. Faktor lingkungan yang dapat menyebabkan asma diantara adalah masuknya zat pemicu alergi, atau dalam istilah ilmiah disebut dengan alergen di dalam tubuh. Misalnya asap, rokok, debu, bulu hewan peliharaan, dan lain-lain sebagainya. Masuknya alergen akan memicu tubuh untuk menghasilkan senyawa kimia seperti prostaglandin dan histamin. Senyawa kimia tersebutlah yang dapat memicu menyempitnya saluran pernapasan. Penyempitan yang terjadi pada saluran pernapasan menyebabkan penderita kesulitan untuk menghirup oksigen. Penderita asma akan mengalami batuk, napas berbunyi, napas pendek, sesak nafas. Oleh karena itu, penderita asma harus berhati-hati menghindari keadaan atau benda-benda yang dapat memicu terjadinya asma tersebut. Yang kedua, yang kita sebut dengan penyakit TBC, yang sekarang di dalam dunia kedokteran atau dunia medis sering disebut dengan TB. Tuberkulosis atau TBC merupakan penyakit spesifik yang disebabkan oleh Bacterium tuberculosis. Bakteri ini dapat menyerang semua organ tubuh, tetapi yang paling sering adalah paru-paru dan tulang. Penyakit ini menyebabkan proses difusi oksigen yang terganggu karena adanya bintik-bintik kecil pada dinding alveolus. Keadaan ini menyebabkan satu, peningkatan kerja sebagian otot pernapasan yang berfungsi untuk pertukaran udara paru-paru. Dua, mengurangi kapasitas vital dan kapasitas pernapasan. Dan ketiga, mengurangi luasnya permukaan membran pernapasan yang akan meningkatkan ketebalan membran pernapasan sehingga menimbulkan penurunan kapasitas difusi dari paru-paru. Yang ketiga disebut dengan bronkitis. Ini juga khas. Bronkitis adalah penyakit bronki karena peradangan pada bronkus, atau tadi disebutkan saluran yang membawa udara menuju paru-paru. Penyebabnya bisa karena infeksi kuman, bakteri, atau virus. Penyebab lainnya bronkitis adalah kembali lagi asap rokok, debu, atau polutan udara. Gangguan sistem pernapasan yang keempat adalah pneumonia. Pneumonia adalah peradangan paru-paru di mana alveolus biasanya terinfeksi oleh cairan dan eritrosit berlebihan. Infeksi disebarkan oleh bakteri dari satu alveolus ke alveolus lain hingga dapat meluas ke seluruh lobus, bahkan seluruh paru-paru. Umumnya disebabkan oleh bakteri Streptococcus, Diplococcus pneumoniae, dan bakteri Mycoplasma pneumoniae. Yang kelima
Apa yang disebut gangguan efisema? Efisema disebabkan karena hilangnya elastisitas alveolus. Ingat, gelembung paru-paru ini sendiri adalah terdapat dalam paru-paru. Pada penderita emfisema, volume paru-parunya lebih besar dibandingkan dengan orang yang sehat karena karbon dioksida yang seharusnya dikeluarkan dari paru-paru terperangkap di dalam paru-paru. Kembali, asap rokok dan kekurangan enzim alfa-1 antitripsin adalah penyebab kehilangan elastisitas paru-paru ini. Asfiksi. Asfiksi adalah gangguan dalam pengangkutan oksigen ke jaringan yang disebabkan terganggunya fungsi paru-paru, fungsi pembuluh darah, ataupun jaringan tubuh. Misalnya alveolus yang terisi air karena seseorang tenggelam. Gangguan yang lain adalah keracunan karbon monoksida yang disebabkan karena hemoglobin lebih mengikat karbon monoksida sehingga pengangkutan oksigen ke dalam paru-paru berkurang. Marilah perhatikan contoh-contoh soal dari peristiwa gangguan sistem pernapasan. Soal pertama, karbon monoksida dan asam sianida yang dihasilkan dari mesin-mesin kendaraan bermotor dapat menyebabkan terjadinya asfiksi. Sekali lagi yang ditanyakan adalah tentang gangguan asfiksi, yaitu A. Paru-paru kehilangan elastisitasnya, infeksi pada dinding-dinding alveolus, gangguan pengangkutan oksigen ke jaringan, terganggunya proses pertukaran O2 dan CO2 di alveolus, terjadinya penyempitan pada saluran pernapasan. Ingat tadi tentang asfiksi, yaitu gangguan dalam pengangkutan oksigen ke jaringan yang disebabkan terganggunya fungsi paru-paru, pembuluh darah, atau jaringan tubuh yang lain. Jadi kunci jawabannya di sini adalah C, yaitu gangguan pengangkutan oksigen ke jaringan. Generasi Smart untuk soal nomor 2, yaitu tentang efisema. Efisema adalah gangguan pada jaringan paru-paru yang kehilangan elastisitasnya. Apa yang akan terjadi apabila gangguan ini terus berlangsung? Kuncinya adalah efisema. Efisema adalah salah satu kelainan pada sistem respirasi berupa pelebaran alveoli. Kelainan efisema terjadi akibat jumlah udara pernapasan di dalam paru-paru berlebih. Disebabkan kesulitan dalam proses ekspirasi sehingga alveoli menjadi renggang. Efisema dapat disebabkan oleh infeksi yang kronis karena adanya iritasi pada bronkus akibat rokok, peradangan dan endema pada epitel bronkiolus yang mengakibatkan keluarnya mukus atau selaput lendir berlendir. Jadi di sini jelas bahwa kunci jawabannya adalah E, yaitu efisema itu berhubungan dengan proses inspirasi dan ekspirasi terganggunya sehingga beban pernapasan akan semakin meningkat. Semoga membantu ya generasi Smart. Sampai ketemu pada pembahasan materi selanjutnya. Salam Smart School, generasi Smart berkarakter cerdas.